Baik, Pak Ahmad, bisa kita mulai Pak Ahmad ya? Sebentar. Oh, sebentar. Oke. Bisa kita mulai Pak Ahmad? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Direktur KSKK Madrasah yang diwakili oleh Bapak Kasubit Kurikulum dan Evaluasi, Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, yang sama-sama kita hormati Steering Komite, Ibu Nanik Pujiastuti, kemudian tim pelaksana teknis, ada Bu Persaini Siddiq, MSI, selaku Ketua, kemudian Bu Yuna Putri Kadarisman, MED, selaku Sekretaris, kemudian Pak Yusuf Hadiyuda, selaku Konsultan Komponen 2, pada AKMI. Kemudian juga ada teman-teman koordinator dan wakil koordinator tim asesmen, dan Bapak Ibu calon penulis soal asesmen kompetensi madrasah pada Madrasah Indonesia pada tahun 2022. Alhamdulillah, puji dan syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tahun 2002 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini kesehatan ini terus diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, dan kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ibu calon penulis soal AKMI tahun 2022 yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan apa itu AKMI dan peran dan posisi dan peran Bapak Ibu selaku calon penulis soal AKMI pada tahun 2022. Marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan yang paling penting adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kasubdit, Bu Penny, dan teman-teman koordinator serta teman-teman calon penulis soal AKMI pada tahun 2022. Langsung saja kita akan menyimak, mendengarkan penjelasan tentang AKMI pada tahun 2022 dan kaitannya dengan Bapak Ibu sebagai calon penulis soal AKMI pada tahun 2022. Pada kesempatan hari ini telah hadir Bapak Kasubit Kurikulum dan Evaluasi yang terhormat Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Steering Komite pada tim pelaksana asesmen kompetensi madrasah Indonesia, kemudian Ibu Penny, Bu Persaini Siddiq selaku Ketua Tim Pelaksana Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, kemudian Ibu Yuna Putri sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para koordinator dan wakil koordinator pada setiap penyusunan instrumen asesmen kompetensi Madrasah Indonesia pada setiap literasi, ada literasi membaca, literasi
sains, literasi numerasi atau literasi matematika, dan literasi sosial budaya. Kemudian teman-teman semuanya, para supporting di tim asesmen kompetensi Madrasah Indonesia dari Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Kementerian Agama Republik Indonesia, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para calon penyusun instrumen atau penyusun soal asesmen kompetensi Madrasah Indonesia yang insya Allah semuanya diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Bersyukur pada hari ini, di siang hari ini, kita bisa bersama-sama untuk mendengar dan mengawali proses ta'aruf, proses perkenalan, dan proses memulai memahami apa itu asesmen kompetensi Madrasah Indonesia yang akan menjadi tugas kita selanjutnya di dalam mewujudkan perumusan instrumen, perumusan soal yang pada akhirnya nanti bisa menghasilkan sebuah instrumen pengukuran asesmen dalam diagnostik kompetensi siswa Madrasah Indonesia, dan selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program untuk perbaikan pembelajaran di madrasah. Rasa syukur ini perlu saya sampaikan selain karena rahmat dan hidayah Allah memberikan berbagai kemudahan, kelancaran, sehingga program ini berjalan. Dan yang kedua, saya bersyukur sekali pada kesempatan ini telah terjaring dari calon penyusun soal yang pendaftarnya sekitar 5 ribuan, dan kemudian sudah terjaring sekarang 3.000 lebih untuk bisa bersama-sama memulai proses pengenalan dan sekaligus nanti proses seleksi di antara kita, sampai kita bisa menemukan sosok penyusun soal yang handal, yang tidak hanya menguasai materi-materi, yang tidak hanya menguasai strategi, tidak hanya menguasai model dari penyusunan instrumen atau soal asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, tetapi kita bisa menemukan sosok-sosok pembaharu, sosok-sosok pejuang yang nanti mampu bersama-sama kita semua memiliki kehandalan, kekuatan, kedisiplinan, kesungguhan, sehingga kita betul-betul mencurahkan perhatian pikiran kita untuk menyusun sebuah instrumen asesmen kompetensi Madrasah Indonesia yang nanti akan dijadikan kajian awal diagnostik di dalam rangka mengantarkan kualitas anak bangsa kita ke depan, terutama saat siswa-siswa kita nanti akan mencapai cita-citanya menjadi penentu bangsa ini, menjadi pembangun bangsa ini di masa-masa abad 21 menjadi sebuah tantangan mereka. Ibu bapak semuanya yang saya hormati, saya akan mengawali penjelasan tentang asesmen kompetensi Madrasah Indonesia kepada kita semua dengan sebuah tayangan sebagai berikut. Mohon izin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa asesmen kompetensi Madrasah Indonesia kita selenggarakan bukan semata-mata menjadi tujuan akhir. Asesmen kompetensi Madrasah Indonesia adalah sebuah alat, sebuah perantara yang nanti diharapkan bisa menjadi basis data yang akan digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah, untuk bisa menemukan kelebihan dan kekurangan kompetensi anak-anak kita yang nanti akan selanjutnya dibenahi,
di dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan kompetensi ideal yang kita harapkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembahasan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tantangan atau peta tantangan pendidikan 21 abad 21 di Indonesia. Kita mengetahui bahwa untuk kebutuhan kehidupan abad 21, tentunya kita melihat kecenderungan perkembangan kehidupan saat ini, yang ternyata menunjukkan indikator perubahan-perubahan yang signifikan, baik dalam aspek knowledge, aspek skill, maupun aspek attitude atau values di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah perubahan-perubahan yang kita alami. Hal ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perubahan-perubahan tersebut perlu diantisipasi. Antisipasinya adalah dengan kompetensi-kompetensi yang harus dibangun dalam dunia pendidikan. Dan di dalam dunia pendidikan inilah kita nanti berharap anak-anak bisa masuk abad 21 dengan mampu, pertama, memiliki keterampilan belajar yang tinggi. Kemudian yang kedua, dia mampu mengembangkan wawasannya, sehingga dia nanti selanjutnya bisa mengenali masalah-masalah di sekitarnya dengan baik. Dan selanjutnya setelah itu, dia menindaklanjuti masalah yang dia kenali dengan sebuah aktivitas-aktivitas analisis yang pada ujungnya nanti dia diharapkan mampu menjadi problem solver. Sekompleks apapun kehidupan, dia harus mampu menjadi orang yang bisa memecahkan masalah yang kompleks tersebut atau complexity problem solver. Kita berharap anak-anak mampu menjadi pemecah masalah yang kompleks. Begitu juga dalam menghadapi ketidakstabilan kehidupan akibat perubahan-perubahan yang begitu cepat, anak-anak mampu memiliki kemampuan atau kompetensi future orientation. Dia mampu memiliki adaptif dalam rangka membangun mindset-nya. Dia mampu untuk melakukan upaya-upaya fleksibilitas. Dia mampu melakukan aktivitas yang memiliki akuntabilitas di dalam menempuh kehidupan. Sehingga untuk modal kehidupan masa depan 2030 atau 2045, saat anak-anak dewasa, mereka harus memiliki kemampuan literasi. Baik literasi dalam kehidupan mereka yang tadi sudah saya sampaikan, maupun literasi terkait dengan dunia digital, literasi dalam kehidupan kesehatan, literasi dalam komunikasi, bahkan di dalam dunia pendidikan Islam, yaitu literasi dalam kehidupan beragama. Dalam memperjuangkan itu semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita perlu melakukan sebuah revolusi pembelajaran. Revolusi pembelajaran, perubahan-perubahan bentuk pembelajaran. Dan mau tidak mau ini harus kita lalui. Kita harus merubah atau melakukan perubahan-perubahan. Kalau di waktu-waktu yang lalu pendidikan kita juga sudah mulai perubahan dari awal pendidikan yang teacher center, di mana semua ditentukan guru. Menyiapkan materi ditentukan guru, menyiapkan metode ditentukan guru, menyiapkan kondisi kelas ditentukan guru, dan sebagainya. Tanpa guru, pembelajaran tidak bisa berjalan. Kemudian kehidupan pendidikan kita juga berubah sudah di masa berikutnya, di tipe pendidikan 2.0, yang mengandalkan bagaimana daya serap anak-anak, kemudian kita cek dengan keluarannya. Saat anak-anak bisa menangkap pesan dengan baik, dan itu indikatornya saat ditanya, kemudian dia bisa menjawabnya dengan baik, maka pada saat itu anak sudah kita katakan pintar. Pada saat anak kita ajari berhitung, kemudian ditanya lagi dengan angka-angka untuk
menunjukkan perhitungannya dia bisa, maka kita katakan pintar. Anak-anak diberikan pengetahuan tentang hukum suatu kehidupan, misalnya hukum Boyle, kemudian dia ditanya, deskripsi hukum Boyle bisa, kita katakan pintar. Saat itu, kemampuan yang seperti itu masih bisa menjawab tantangan dunia. Namun kemudian tantangan berkembang dalam kehidupan dunia, maka dunia pendidikan harus bisa menyesuaikan. Kita pernah masuk pada perkembangan yang ketiga, yaitu guru sebagai fasilitator. Guru berusaha untuk mengaktifkan anak-anak di dalam kegiatan belajar, supaya anak-anak betul-betul bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu dengan baik, dengan penuh kesungguhan. Anak-anak tidak hanya sekedar menerima dan menjawab, tapi anak-anak diharapkan bisa berdiskusi dan sebagainya. Namun ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, masuk abad 21, tantangan-tantangan zaman dengan percepatan informasi teknologi membuat kehidupan ini perubahannya lebih drastis lagi. Sehingga perubahan-perubahan itu tidak bisa diterka lagi. Perubahan-perubahan masa depan tidak mungkin bisa dipastikan dalam waktu yang cukup lama. 10-20 tahun bisa kita terka, sudah nggak bisa. Karena bisa jadi perubahan itu akan terjadi percepatan setiap 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan sosok-sosok anak di masa depan yang bisa tumbuh menjadi problem solver, mampu melakukan engagement di dalam menghadapi ketidakpastian. Dia mampu mempertemukan pemikiran-pemikiran, dan dia mampu menemukan dari hasil pertemuan pemikiran itu sebuah jalan yang terbaik untuk memecahkan masalahnya. Dalam kaitan-kaitan seperti ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau tidak mau akan memasuki era pendidikan 4.0, yang di mana di sana pembelajar itu sekaligus kita harapkan sebagai bisa mampu menjadi konektor, menjadi kreator, dan menjadi pembangun dari konstruk keilmuan, konstruk kehidupan, dan sebagainya. Di sana siswa diharapkan mampu menjadi guru sekaligus. Kemudian siswa mampu untuk mengambil keputusan, siswa mampu untuk mengekspresikan kreativitas dan sebagainya. Dalam kaitan kondisi kebutuhan pendidikan 4.0 ini, maka peran guru yang paling utama diharapkan bisa mampu menjadi stimulator. Guru harus bisa memancing persoalan yang memungkinkan kompetensi-kompetensi yang kita harapkan bisa keluar. Dan ini perlu dilakukan mulai dari kelas sedini mungkin. Bahkan PAUD, anak-anak sudah perlu diajak untuk terbiasa sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing untuk selalu berpikir, kemudian selalu menganalisis, bertukar pikiran, mencari jalan tengah, dan sebagainya. Dan semuanya tadi bisa muncul kalau guru mampu menjadi stimulator yang terbaik. Ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan itulah maka di dalam rangka mewujudkan perbaikan pendidikan yang bisa membentuk model pendidikan 4.0 ini, maka anak-anak terlebih dahulu harus perlu kita diagnostik. Bagaimana kemampuan mereka sekarang. Terkait dengan keterampilan-keterampilan hidup di masa depan, anak-anak ini sekarang posisinya gimana? Dan bagaimana kemudian cara memperbaiki selanjutnya? Perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa kemampuan kompetensi anak itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang pendek. Dia tidak bisa diajari hanya bagaimana caranya menjadi problem solver, tidak bisa. Dia diajari untuk bisa menjadi konektor, tidak cukup untuk bisa mewujudkan dirinya nanti menjadi orang kolaborator, bisa menjadi orang yang mampu berkolaborasi. Tidak cukup seperti itu. Tetapi kita bisa menjadikan mereka konektor yang baik, problem solver yang baik, tidak lain adalah
dari proses pembiasaan yang keterampilan-keterampilan itu dimunculkan sejak mereka belajar di bangku yang paling rendah. Setiap hari bertemu dengan guru-guru mata pelajaran, senantiasa di setiap mata pelajaran itu mereka dilatih bagaimana menjadi problem solver, bagaimana menjadi analisator, bagaimana kemudian dia bertukar pikiran dengan teman yang lain, kemudian menemukan kesimpulan, bagaimana dia kemudian mempertemukan pemikiran-pemikiran yang beda untuk diambil yang paling bijaksana. Dan sekaligus mereka juga nanti berlatih untuk memutuskan sesuatu dari sekian alternatif keputusan. Dia mampu mengambil yang terbaik, mengambil yang tepat pada saat itu. Dan disitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, proses pendidikan yang memberikan kesempatan anak-anak untuk berkreasi, berinovasi, berkomunikasi, berkolaborasi penting dilakukan. Dalam kaitan mewujudkan itulah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, sebuah diagnostik awal sangat diperlukan. Sehingga anak-anak nanti bisa ketahuan dari awal terkait dengan kebutuhan pembentukan kompetensi itu, anak kita ada di mana. Dan disitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, proses penyusunan instrumen asesmen kompetensi Madrasah Indonesia dipandang penting. Karena nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia diharapkan bisa menjadi baseline informasi untuk penentuan kebijakan pembelajaran di dalam rangka peningkatan pendidikan mutu madrasah. AKMI diharapkan nanti bisa membantu guru memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi kompetensi siswa dan sekaligus akan mampu memberikan sebuah pengantar penjelasan pada kita di dalam rangka merekomendasi peningkatan kualitas pembelajaran yang perlu dilakukan oleh seseorang atau siswa kita, baik secara individual maupun secara area suatu lembaga dan sebagainya. Dengan demikian maka dengan adanya asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, nanti kita berharap Kementerian Agama, madrasah, guru, orang tua memiliki basis diagnostik yang kuat untuk menentukan kebijakan bagaimana pendidikan yang terbaik untuk anak itu kita lakukan. Orang tua mungkin nanti akan terbantu memiliki data diagnostik untuk putra-putrinya. Guru kelas akan terbantu atau guru mata pelajaran akan terbantu untuk bisa memetakan dari siswa yang dia ampu untuk menghasilkan proses pembelajaran yang ideal untuk masing-masing. Begitu juga kepala madrasah akan bisa mendesain kebijakan pembelajaran di madrasah itu. Dan begitu juga di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, provinsi, dan pusat bisa menentukan kebijakan berdasarkan dari hasil asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Melihat dari sinilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pekerjaan yang akan Bapak Ibu tempuh di dalam penyusunan instrumen atau soal asesmen kompetensi Madrasah Indonesia adalah sebuah pekerjaan yang strategis. Pekerjaan yang sangat penting, pekerjaan yang menentukan masa depan. Karena hasil dari penyusunan Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti akan digunakan untuk mengukur anak-anak dan mampu hasil ukuran itu untuk memberikan sebuah dasar pijakan kita. Kita akan berbuat dari mana untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak kita. Kita nanti akan memiliki sebuah desain di dalam asesmen kompetensi Madrasah Indonesia sampai dengan usaha perbaikan pembelajarannya sebagaimana pada diagram tersebut. Dengan demikian maka Bapak-bapak, Ibu-ibu diharapkan saat ini sudah mengetahui sebuah orientasi dari asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini kita jalankan. Oleh karena itu maka penyusunan instrumen atau penyusunan soal asesmen kompetensi madrasah memerlukan sebuah keseriusan yang sangat tinggi.
Karena dengan keseriusan yang sangat tinggi itu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan mampu melahirkan bentuk-bentuk soal yang ideal. Bentuk-bentuk soal yang mampu betul-betul menangkap dan mengukur kompetensi anak di saat masa pengukuran tersebut. Guru-guru bisa penyusun soal, maksud saya bisa mengembangkan sebuah instrumen yang mampu merangsang anak-anak, menstimulasi anak-anak berpikir, sehingga anak-anak nanti tereksplor kemampuan berpikirnya secara baik melalui jawaban-jawabannya. Dan dengan demikian maka kita akan bisa menemukan kesimpulan bahwa anak kita sekarang terkait dengan kompetensi-kompetensi masa depan tadi, posisinya ada di mana. Dan dari situlah nanti kita akan bersama-sama membangun kualitas pendidikan anak ini. Melihat dari esensinya keperluan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia dalam pembelajaran di masa depan, maka saya harapkan, kami harapkan para penyusun soal instrumen asesmen kompetensi madrasah ini betul-betul bisa bersungguh-sungguh dari proses yang paling awal ini. Proses awal kita sekarang kita akan awali dengan sebuah seleksi yang tidak semata-mata bapak-bapak, ibu-ibu akan ditanya. Tidak semata-mata bapak-bapak, ibu-ibu diharapkan bisa menjawab. Tapi bapak, ibu akan diajak bersimulasi, melakukan sebuah proses penyusunan instrumen yang di situ pasti ada tantangan, ada hambatan, ada permasalahan. Dengan demikian nanti kami akan bisa melihat di mana sosok penyusun soal yang memang betul-betul handal, yang memiliki kapasitas kemampuan yang tinggi di dalam substansi, tetapi juga ditunjang dengan kemauan kerja kerasnya yang tidak pandang bulu. Begitu juga kita sebaliknya bisa menangkap calon-calon penyusun yang punya energi kuat, semangat kuat, tetapi juga sekaligus ditunjang oleh kemampuan-kemampuan substansi yang selalu dia kembangkan. Kemampuan substansi tentang asesmen kompetensi Madrasah Indonesia pastilah di antara kita belum sempurna betul. Karena proses asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau implementasi asesmen kompetensi Madrasah Indonesia termasuk juga asesmen nasional merupakan hal baru di negara kita. Namun demikian yang kita titik beratkan nanti adalah sejauh mana setiap calon penyusun ini mau belajar. Sejauh mana calon penyusun ini mau mengelaborasi dengan teman sejawat, sesama penyusun, dan sebagainya. Berkolaborasi, bisa akhirnya dia menemukan kesimpulan-kesimpulan bagaimana soal yang ideal tersebut. Ini yang nanti akan diiringi dalam proses mulai dari pembekalan dan simulasi Bapak Ibu menyusun dengan didampingi oleh Ibu Ketua Pelaksana Teknis, Bu Persani Sidik, Bu Penny, dan difasilitasi oleh teman-teman yang menjadi koordinator dan wakil koordinator penyusunan instrumen atau soal AKMI di setiap literasi. Dengan demikian kita nanti akan bisa menentukan dan insya Allah menemukan sekaligus penyusun instrumen atau soal asesmen kompetensi Madrasah Indonesia yang kita harapkan nanti di tahun 2022 ini bisa menghasilkan hasil pengukuran yang lebih baik. Ibu Bapak yang saya hormati, sekedar untuk bekal awal kita mengetahui bagaimana posisi asesmen kompetensi Madrasah Indonesia dengan asesmen nasional yang diselenggarakan Kemdikbud. Secara subfungsi Bapak-bapak, Ibu-ibu sebenarnya keduanya sama. Hanya saja ruang lingkupnya yang agak berbeda. Kalau asesmen nasional mengevaluasi kualitas sistem pendidikannya. Karena yang akan diukur di dalam asesmen nasional itu bukan melihat kondisi individu, tapi akan melihat peta implementasi sistem di dalam suatu lembaga.
di suatu area. Oleh karena itu, yang menjadi titik tekan mereka untuk melihat bagaimana kualitas sistem itu berkembang dalam sebuah area, lembaga, atau wilayah. Di samping apa yang menjadi konsentrasi asesmen nasional itu, AKMI memiliki karakteristik yang lebih khusus. Karena asesmen kompetensi madrasah Indonesia nanti dikembangkan lebih khusus lagi ingin memahami hasil belajar siswa, ingin memahami perkembangan kompetensi hasil belajar siswa secara individual, yang nanti akhirnya akan memberikan sebuah informasi dasar bagaimana siswa-siswa itu kita perbaiki mutu belajarnya. Ini perbedaan dari sisi fungsi antara asesmen kompetensi madrasah Indonesia dengan asesmen nasional. Kemudian dilihat dari instrumen atau soal pengukurannya. Asesmen nasional yang sudah kita kenal itu hanya ada 2 literasi. Literasi membaca dan literasi numerasi. Namun demikian di asesmen kompetensi madrasah Indonesia kita kembangkan menjadi 4 literasi yang akan kita ukur. Pertama adalah literasi membaca, yang fokusnya untuk mengukur bagaimana kemampuan anak-anak membaca permasalahan di sekitarnya, dalam bentuk teks, dalam bentuk informasi, dalam bentuk gambar, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi ini akan berusaha mengukur bagaimana kemampuan logika anak-anak, kemampuan perhitungan anak-anak di dalam rangka memperhitungkan variabel-variabel yang ada di sekitarnya. Bagaimana kejelian mereka mengamati deretan-deretan yang bisa diperhitungkan dan sebagainya. Yang itu nanti akan menjadi kebutuhan kehidupan masa depan di abad 21. Berikutnya adalah literasi sains yang ingin melihat bagaimana kompetensi anak-anak di dalam kemampuan berlogika secara saintifik. Bagaimana kemampuan dia untuk mengidentifikasi data, mengidentifikasi bukti, menggunakan data dan bukti itu untuk pengambilan kesimpulan dan sebagainya. Itulah yang nanti akan kita lihat dari literasi sains. Dan selanjutnya di madrasah, 3 literasi tadi di dalam implementasi kehidupan sehari-hari tentunya harus bisa dibawakan anak-anak dalam kehidupan sosial mereka. Di tengah keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya, termasuk di dalamnya keagamaan dan beraneka ragam pemikiran. Dan disitulah anak-anak perlu kita lihat bagaimana literasi sosial budaya mereka, sehingga bisa menjadi basis data bagi kita untuk bisa mengukur apa yang kita perbaiki di dalam pembelajaran berikutnya, agar anak-anak nanti bisa mampu menjadi anak yang rahmatan lil alamin. Anak yang memiliki penguasaan kompetensi baik membaca, sains, dan numerasi secara baik, namun juga mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam menjalankan di tengah keanekaragaman yang betul-betul cukup kompleks. Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam rangka untuk mewujudkan itu semuanya, yang ketiga, perbedaan antara asesmen kompetensi madrasah dengan asesmen nasional adalah asesmen nasional yang biru ini dilakukan secara sampling. Baik di kelas 5, kelas 8 maupun 11, mereka melakukannya secara sampling dengan keterwakilan kondisi di setiap lembaga atau wilayah, area madrasah atau sekolah. Mereka tidak mengambil jumlah yang banyak, mereka hanya mengambil dalam jumlah-jumlah tertentu yang bisa mewakili berbagai macam karakteristik yang ada di lembaga itu. Beda dengan itu, asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu justru nanti akan dilaksanakan dengan peserta yang sifatnya sensus. Seluruh siswa di madrasah itu yang akan diukur. Dan insya Allah
nanti di tahun 2022 ini kita akan bisa sudah rata di tingkat MI, kita akan mengukur siswa kelas 5, seluruh siswa kelas 5 di madrasah yang menjadi sasaran AKMI, begitu juga di Sanawiyah kelas 8, kemudian di Aliyah kelas 11. Di kelas 5 ini kita berusaha ingin mengukur kompetensi anak-anak kelas 4-nya saat mereka selesai kelas 4, kompetensi sampai di usia kelas 4 itu bagaimana mereka. Terkait dengan kompetensi yang kita harapkan nanti. Kemudian begitu juga kelas 8, kita ingin mengukur bagaimana kompetensinya sampai mereka selesai dari kelas 7. Begitu juga dengan kelas 11 di Aliyah, kita ingin mengukur bagaimana kemampuan mereka sampai di kelas 10. Dengan demikian maka kita bisa selanjutnya berikhtiar untuk membangun, meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak ini sehingga kompetensi yang dimiliki betul-betul sesuai dengan harapan kita tadi yang bisa mereka gunakan untuk menjadi pendamping kehidupannya di masa depan saat mereka dewasa, berkiprah di tengah kehidupan dunia yang kompleks, dunia yang memiliki percepatan perubahan yang tinggi, dan di tengah kondisi-kondisi yang sangat tidak bisa kita duga, baik terkait dengan jenisnya, terbaik dengan kestabilannya, maupun terkait dengan kepastian, kebenaran, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah inilah anak-anak harus memiliki kemampuan literasi seperti tadi, sehingga mereka nanti tidak akan hanyut dengan ketidakpastian tadi, tidak akan menjadi korban ketidakjelasan atau ambiguity, tapi justru mereka nanti akan menjadi pendobrak. Dia akan menjadi orang yang mampu untuk menguasai kehidupan dunia ini, menjadikan semuanya jelas dengan future orientasinya, dengan kemampuan adaptasi mindset-nya, kemudian dia bisa menjadi complexity problem solver di dalam kehidupan ke depan. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu calon penyusun instrumen dan soal asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang akan menjadi tantangan Bapak Ibu. Saya berharap moga-moga Bapak Ibu bersemangat terus, kita matangkan diri kita masing-masing dalam proses selama ini nanti, dan moga-moga Bapak-bapak, Ibu-ibu pada ujungnya akan terpilih menjadi penyusun atau penulis soal atau instrumen asesmen kompetensi madrasah Indonesia di tahun 2022. Selamat untuk mengikuti seleksi dan selamat berjuang dan belajar. Moga-moga hasil perjuangan belajar Bapak-bapak, Ibu-ibu betul-betul bermakna untuk menyiapkan nasib masa depan anak bangsa kita. Moga-moga apa yang kita lakukan semua menjadi amal jariah kita, dan moga-moga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan ridhonya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatul MPD yang telah menyampaikan penjelasan tentang asesmen kompetensi madrasah Indonesia, atau khususnya bagi calon penulis soal instrumen tahun AKMI tahun 2022. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian penjelasan yang dapat disampaikan oleh Pak Kasubdit mewakili Pak Direktur. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu calon penulis dapat mencerna, kemudian memahami, sekaligus nanti siap-siap untuk mengikuti pada tahapan berikutnya. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, sebelum kami menutup, kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu calon penulis, Bapak dan Ibu calon penulis silahkan juga menyimak penjelasan tentang penugasan pada seleksi tahap 1 yang akan disampaikan pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Bapak dan Ibu calon penulis silahkan juga menyimak penjelasan tentang penugasan pada seleksi tahap 1 yang akan disampaikan malam ini pada pukul 19.30.
Bapak dan Ibu, kami ucapkan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Selamat bagi Bapak dan Ibu calon penulis AKMI. Mudah-mudahan bisa mengikuti tahapan berikutnya dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada tim steering komite Bu Nani Pujiastuti, tim pelaksana teknis Bu Persaini Sidik, Bu Yuna Putri Kadarisman, kemudian Pak Yusuf Hadi Yuda selaku konsultan komponen 2. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.